hebat. Ini saatnya pembuktian. Aku akan merubah kaleng ini menjadi makanan yang enak. Abrakadabrak, abrakadabrak. Hai Vinko, kamu lagi ngapain? Kok abrakadabrak apa? Paling-paling isinya kerupuk. Emang kamu pesulap hebat? Iyalah, nih aku buktiin. Abrakadabrak, bim salah bim. 1, 2, 3. Alah, gitu aja nggak bisa. Kalian mau nggak belajar sulap? Mau. Teman-teman, yuk datang di Ibadah Anak online Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 12 siang di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Jangan lupa like, subscribe, And share. Sampai jumpa. Halo, adik-adik di rumah. Wah, ini Ketemu lagi ya? Iya bener. Ibadah apa ini? Ibadah oleh anak tentunya dong. Spesial. Spesial apa? Spesial ini Spesial baca. apa ya? Spesial apa? Spesial telur. Spesial telur. Karetnya 2. Ya, Bukan. halo adik-adik, ketemu lagi di Ibadah Anak Online Betani Solo. Spesial soccer time. Ya, soccer time. Keren Soccer banget. time. Ada di rumah, tentunya yang suka main bola kan, yang cowok-cowok kan? Enggak sih aku. Enggak suka. Mainnya apa, Mas? Banyak basket. Nah, Ya sama aja. Bola ya. iya. Kamu mainnya apa? soccer. Mas kecil mainnya apa? Bekel. Kelereng aku, Mas. Oh, main kelereng. Top global kelereng. Kita berubah. Ya udah, yuk. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, kita akan game dulu. Ayo Kak, sebentar Kak. Game yang Oke, ini game yang mengasah kekompakan keluarga. Oke. Jadi kita tentukan tema dulu, terus dalam hitungan ketiga kita sebutin tuh apa barangnya atau bendanya atau apanya lah. Contohnya Kak, gimana Jadi Kak? contohnya kayak gini. Temanya apa nih enaknya nih? Temanya yang gampang dulu aja lah, gampang dulu. Yang gampang apa? Buah. Buah susah. Udah, Gampang. itu. Temanya kamar. Apa ya? Temanya kamar. Kamar. Oke, temanya kamar ya guys. Yo, 1, 2, 3. Kasur. Ya. Itu kompak, itu Bertiga kompak. harus sama. Itu kompak. Bisa ngajak papa, bisa ngajak mama, Mama, bisa kakak. ngajak mbaknya mungkin. Mbak Susnya, Pak Susnya. Jangan ngajak anjingnya tadi. Nanti kalah, nggak bikin kompak. Nggak bisa. Nggak bikin kompak. Oke, coba level 2, coba level 2. Yang susah sedikit susah. Apa, Kak? Temanya sayur. Kasur sayur ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tomat. Brokoli. Waduh. Kamu tadi ngomong apa? Wortel. Kamu? Brokoli. Tomat. Nggak Nggak ada kompak. yang sama. Udah kalah. Kalah. Aduh. Ya udah, kita ulangi lagi. Level kedua yuk. Yang ketiga. Level ketiga. Langsung aja Langsung kita ketiga. udah tahu Oke. level 2. Temanya rumah ya. Oke. Oke Temanya ya. rumah. Temanya rumah ya. Udah siap? Oke. 1, 2, 3. Kamar. Rumah gak ada atapnya gimana? Harusnya ada kamar. Harusnya ada atap. Ada lemari buat nyimpen barang-barangnya. Kalau rumah diisi kosongan, tidak ada lemarinya, jelek nanti. Mas. Satu pertanyaan. Gimana Kak? Hubungannya kamar sama sepak bola apa ini? Tema kita kan Oh iya, tak Ayo, apa masuk ya? ya. nggak masuk. Ya udah, kita bahas yang sepak bola aja. Kita bahas sepak bola. Apa maksud? Kan saya sudah apa? Mas Bagas. Apa ya? Kita main game yang tebak-tebakan sepak bola deh. Oke. Lapangan. Oke, lama. 1, 2, 2, 3. Bola. Tak rumput sendiri saya. Bola. Harus ada gawang. Kapan? Nggak. Ada gawang, nggak ada bolanya gimana mainnya? Ada bola, gawangnya pakai ada sendal. rumputnya. Nggak perlu, kan bisa disebar. Oh, iya. Kalau jatuh Gawangnya pakai sendal. Aduh. ya udah. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kali ini, ada yang mau berdoa ini. Oh iya. Nih. Oh iya, ada teman kita nih yang mau kita mau berdoa nih. Oke. Kita
dengarkan teman kita berdoa. Leon, silakan berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah online, kita berdoa dulu. Tenang kalian dan tutup mata. Tuhan, tolong berkati kami yang nanti akan ibadah online. Bimbing kami agar ibadah online nanti kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan tolong hilangkanlah wabah corona ini yang sedang melanda dunia agar kita bisa ibadah bersama-sama lagi di gereja. Kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, kita langsung aja ya. Gak lama-lama lagi, kita udah tebak-tebakannya. Kita udah berdoa juga. Saatnya kita memuji dan menyembah. Harus semangat ya, jangan loyo kayak ini loyo. Oke, kita mau muji Tuhan dulu guys. selamat beribadah. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Dimanapun kalian berada, mari saat ini kita mau memulai ibadah anak online. Kita mau menyanyikan Karena Salibmu. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Tuhan yang hebat, Tuhan kita luar biasa, perbuatannya sungguh heran dan ajaib. Mari kita nyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan.
bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, karya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kaya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yeay! Shalom teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah sangat baik pada kita. Ayo kita puji nama Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kuliah kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kuliah kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Jam 3, udah mulai. Hari ini pertandingan favorit kita. Oh iya. Ayo, nonton. Wah, bola dibawa Kak Martin. Pratama. Dia pasti menang. Tidak bisa aja. Bola diambil Kak Martin. Aduh, Nadia, woi. Gol. Loh, Kak Martin yang tubuh. Kurang itu. Udah, jangan berantem. Mending lihat yang ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati dari awal hingga akhir, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jadi hari ini kita membahas sepak bola. Siapa yang mau bahas sepak bola siapa? Oh iya. Mikir. Ganggu aja. Oke, shalom guys. Kembali lagi bersama Kak Afif. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang nggak jauh beda lah dari sepak bola. Ada yang tahu apa? Tapi sebelum itu ada pantun dulu. Olahraga biar sehat, makan buah dan sayur biar tambah mantap. Yang mau imannya kuat, rajin-rajin baca Alkitab. Oke. Ada yang tahu nggak kita mau membahas apa hari ini? Pembahasan kita ya nggak jauh beda lah dari sepak bola.
Cluenya jumlah pemainnya mirip-mirip lah. Apa? Ada yang tahu? Apa? Murid Tuhan Yesus? Bukan murid Tuhan Yesus. Jumlahnya sama tapi bukan murid Tuhan Yesus. Oke, ada yang tahu? Oke, bener banget. Kita akan membahas 12 pengintai. Ada yang tahu nggak 12 pengintai itu apa dan siapa? Ketika mereka tiba di dekat tanah perjanjian, Tuhan suruh Musa pilih seorang pemimpin dari setiap suku. Orang-orang ini dipilih untuk mengintai. Pergi lihat keadaan di sana, kata Musa kepada mereka, dan bawa pulang buah-buahan. Setelah 40 hari para pengintai pulang. Orang Israel keluar sambut mereka dan dengar laporan mereka. Kaleb, seorang yang kuat, tinggi dari suku Yehuda, tak sabar untuk beri laporannya. Yosua, pemimpin muda dari suku Efraim, juga mempunyai laporan yang baik. Kaleb dan Yosua biarkan para pengintai lain bicara duluan. Negeri itu limpah dengan susu madu seperti yang Tuhan katakan, lapor pengintai. Dan kami bawa pulang buah-buahan. 2 orang maju bawa 1 tandan anggur yang sangat besar, dipikul berdua. Tapi pengintai lain hanya lapor tentang tembok kota dan orang-orang raksasa yang mereka lihat. Orang yang dengar mulai bersungut-sungut dan protes. Kaleb melihat mereka tawar hati. Tiba-tiba Kaleb maju di antara Musa dan orang Israel. Kita bisa ke sana dan rebut negeri itu jadi milik kita. Kaleb yakinkan mereka semua. Itu adalah negeri yang sangat baik. Kita pasti bisa rebut. Bagaimana mungkin 10 orang pengintai itu protes? Kita seperti belalang di samping mereka. Dan kita pun seperti itu di mata mereka. Orang-orang mulai berteriak dan menangis sepanjang malam. Lebih baik bagi kita mati di Mesir atau bahkan di padang gurun ini. Orang-orang menangis. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri itu? Kita akan mati di pertempuran itu. Istri serta anak-anak kami akan ditawan. Lebih baik kita kembali saja ke Mesir. Musa dan Harun tersungkur dengan wajah ke tanah. Kaleb dan Yosua kesulitan dengan orang Israel yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka mengoyak pakaiannya dan mengangkat tangan agar orang itu bisa tenang. Negeri yang kami intai itu sungguh luar biasa. Kaleb dan Yosua menguatkan mereka, jangan takut dengan penduduk yang tinggal di sana. Pertolongan Tuhan kita akan kalahkan dengan mudah. Tuhan ada bersama kita. Kaleb dan Yosua melihat kerumunan orang yang sedang marah itu. 10 orang pengintai ada dalam kerumunan itu, sebarkan berita yang buruk. Kaleb menggelengkan kepalanya. Itu adalah negeri yang baik, negeri yang indah, kaya dan penuh dengan makanan. Bahwa butuh kekuatan 2 orang dewasa untuk membawa pulang setandan buah anggur. Walaupun penduduk negeri itu kuat, kota mereka dijaga dengan sangat baik, tapi orang Israel punya Tuhan di sisi mereka. Tiba-tiba orang yang menangis itu mulai berubah menjadi jahat. Ayo, lempari mereka dengan batu. Mereka menunjuk Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Lempar mereka, lempari mereka. Pada saat itu ada cahaya berkilau memancar keluar dari tabernakel kemah Tuhan. Orang-orang mundur menjauh penuh ketakutan, silau dan menutup matanya dengan tangan mereka. Tuhan berkata, karena kalian takut untuk masuk ke negeri itu, maka kalian tidak akan masuk ke sana. Kalian akan mengembara di padang gurun sampai kalian semua yang dewasa mati. Anak-anak mula yang akan kubawa masuk menikmati negeri yang dijanjikan. Tuhan berjanji pada Kaleb dan Yosua, mereka akan masuk ke tanah perjanjian karena keberaniannya. Seperti Kaleb dan Yosua, kita harus mendukung satu dengan yang lain. Oke, kita langsung aja ya, buka di Bilangan 13. Kita buka di Bilangan 13, kita baca bareng-bareng dari ayat yang pertama. Oke ya, Bilangan 13. Judulnya ke-12 pengintai. Kita baca bareng-bareng 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel.
Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seseorang semuanya, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Gigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyir, Setur bin Kael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Oke, itu tadi adalah nama-nama orang yang terpilih menjadi 12 pengintai, adik-adik. Tadi kan Kak Afim bilang, yang kita bahas ini mirip-mirip sama sepak bola. Ada yang tahu nggak miripnya ke 12 pengintai sama pemain sepak bola? Oke, jawabannya yang pertama, yang sama itu adalah misinya. Misinya adalah sama-sama untuk menang. Tapi perbedaannya, di sepak bola, untuk menang caranya adalah mencetak gol dan menahan biar nggak kebobolan. Itu untuk pemain sepak bola. Tapi kalau buat ke-12 pengintai, caranya apa adik-adik? Oke, kita lanjut baca ayat lanjutan di Bilangan 13. Ayat yang ke-17. Kita baca bareng-bareng lagi. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiam-diaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana pohon-pohonan atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Oke, jadi udah jelas ya adik-adik. Misi dari ke-12 pengintai ini adalah mengamat-ngamati, memata-matai tanah Kanaan supaya mereka nanti bisa merebutnya. Itu adalah persamaan yang pertama dari ke-12 pengintai dan pemain sepak bola. Yo, ada satu lagi persamaan nih yang Kak Afim temuin. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang bisa nebak? Bukan jumlahnya beda. Yang satu 11, yang satu 12. Ada yang tahu nggak? Persamaan kedua adalah MVP atau Man of the Match, orang yang diunggul-unggulkan. Nah, kalau pemain sepak bola pasti habis bermain itu ada MVP-nya atau orang yang sebagai pemimpin atau istilahnya adalah orang yang membawa kemenangan di tim tersebut. Nah, kalau ke-12 pengintai ini siapa? Kita baca lagi di ayat 25. Di Bilangan 13 mulai ayat 25. 2-3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang didiami negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah ini yang penting di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi udah kelihatan siapa MVP dari ke-12 pengintai ini. Siapa lagi kalau bukan Kaleb bin Yefune. Nah, kenapa kok Kaleb ini bisa nggak takut? Padahal tadi sudah dibilang orangnya kuat-kuat, kubunya daerahnya berkubu,
nggak bisa kayak seakan-akan nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi kenapa kok Kaleb berani? Intinya adalah Tuhan. Kaleb orang yang mau berserah penuh sama Tuhan. Kaleb adalah orang yang bergantung terus pada Tuhannya. Nah, timbul pertanyaan, kok kalau kita bergantung pada Tuhan kok malah banyak masalah ya? Kok malah kita malah dibikin susah gitu ya? Ini guys, adik-adik dengerin. Tuhan nggak pernah janji kalau kalian ikut Tuhan, kalau kalian bergantung pada Tuhan, hidup kalian nggak bakal ada masalah. Tapi Tuhan janji kalau kalian ikut Tuhan, apapun masalahnya, Tuhan pasti akan bersama dengan kalian. Masalah yang kalian hadapi nggak akan melebihi kekuatan kalian. Ingat itu adik-adik. Nah, hal yang penting lagi nih, kita nggak cuma harus bergantung sama Tuhan tuh kalau pas susah. Nah, misalnya nih, besok aku mau ulangan nih, aku berdoa terus sama Tuhan, aku memuji Tuhan, aku bergantung teruslah sama Tuhan. Takut banget kalau aku dapat nilai jelek. Terus pas kita udah dapat hasil yang bagus, kita lupa, kita jadi sombong nih. Wah, soal kayak gini aja aku bisa nih, nggak usah ngandelin Tuhan. Sombong amat. Jangan kayak gitu adik-adik. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang mampu membuat kita jadi berhasil dan bisa juga buat kita gagal kalau kita sombong. Ingat itu adik-adik. Nah, hal yang penting lagi nih, Kak, tadi kan kita banyak banget tuh Tuhan ngasih janji ke kita. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa dapat janji Tuhan itu? Ya masih simpel. Caranya tetap bangun hubungan dengan Tuhan itu dengan baik. Caranya bukan cuma kita berdoa. Kita memang berdoa, tapi ingat Tuhan juga harus ngomong sama kita, karena Tuhan mau ngomong sama kita apa yang Tuhan mau buat kita lakuin. Dan gimana cara untuk dengar suara Tuhan? Dengan baca Alkitab. Oke guys, jadi jangan lupa berdoa, baca Alkitab, dan stay di dalam Tuhan. Minggir. Enak aja. Jatahku ini Mas ya. Jatahku. Enak aja. Berdoa. Oh iya, kita tutup dalam doa sama Ano. Nah, seru kan adik-adik tadi ceritanya? Nah, kita sekarang akan berdoa penutup. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, agar firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami dan berguna bagi masa depan. Dan Tuhan, Kau selalu sertai kami pada setiap harinya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kembali lagi nih sama kita. Sama kita. Sama. Tapi akan balik lagi. Sama-sama. Dari pertama. Dari awal sampai akhir. Alpha dan Omega. Wah, yaudah, tak apa. Sekarang kita akan ngumumin aktivitasnya. Yang ditunggu-tunggu. Oke ya. Aktivitasnya apa itu Kak? Aktivitasnya adalah menghafal ayat. Ayatnya dari mana Kak Bim? Dari Yeremia 17 ayat 7. Nah, oh ya, ada teman kita yang mau nyontoin gimana caranya nih. Hai teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan yaitu Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Oke, kalau kita coba gimana? Oke, boleh, langsung boleh. ya. Menarik. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke. Dengan kekompakan lagi ya. Iya. Boleh. Semoga kompak sekali. Semoga. Oke. Yo, tak mulai ya. Ya. Yeremia 17 Ayat 7. diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. iya. Dari tak kompak. Oke ya, contohnya seperti itu, adik-adik bisa lakukan di rumah bersama orang tua adik-adik, kakak adik, terus di Mbak Sus. upload. Nah, jangan lupa di-upload di Instagramnya. di Instagram. Ibadah Anak _Betani Solo. Yoi. Jangan lupa juga untuk subscribe, Like Komen. dan share. bagikan ke teman-teman kalian, saudara kalian. Oke, sampai situ aja ibadah anak online Betani Solo hari ini. Special Soccer Time sudah berakhir, tapi ibadah yang lain masih ada. Masih ada. ada. Minggu depan masih ada, masih banyak lagi. Masih, terus pantengin aja ya, tiap minggu jam 12 siang pasti ada tema yang baru Di channel ini
ada hadiah-hadiah yang menarik buat adik-adik dapatkan. Oke? Ya, jangan lupa tetap di rumah aja. Jaga kesehatan. Cuci tangan. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus berkati.